Dawuh kang sinapta pungkasing prahara. Setelah peristiwa pembunuhan Habil yang dilakukan Kabil, Nabi Adam alaihi salam dirundung duka. Nabi Adam sangat sedih karena kehilangan Habil yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kesedihan Nabi Adam berlarut-larut. Allah mengaruniakan seorang anak yang saleh bernama Syits. Nabi Syits lahir tunggal karena seluruh putra Nabi Adam terlahir kembar. Beliau memiliki wajah yang mirip dengan Nabi Adam. Oleh Allah, Syits diangkat menjadi nabi karena mempunyai kebijaksanaan terhebat dalam sepanjang masa. Nabi Syits hidup sekitar tahun 3630 sampai 2718 sebelum Masehi, berbeda dengan manusia saat ini yang berumur paling lama 100 tahunan. Nabi Syits hidup sekitar 912 tahun, meninggal pada usia 1042 tahun. Nabi Adam sangat menyayangi Sis, sehingga kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah agar suatu saat nanti Sis menjadi penguasa atas keturunan saudara-saudaranya. Ketika Nabi Adam berdoa, Ngejajil mendengarnya. Maka iblis itu berniat untuk mencampurkan darah keturunannya dengan darah Sis. Di ruang peraduan, Dewi Mulat, yaitu istri Sis saat itu sedang tidur lelap. Adanya kesempatan tersebut digunakan oleh Ngejajil untuk mengganti Dewi Mulat dengan putrinya yang bernama Dewi Delajah. Karena Dewi Delajah memiliki wajah mirip dengan Dewi Mulat, Sis yang menyaksikan istrinya hanya mengenakan gaun tembus pandang itu sontak terbakar gairah kelakiannya. Sis menyetubungi Delajah. Seusai benih kehidupan dipancarkan Syits ke dalam ladang rahim Delajah, Ngejajil mengganti putrinya itu dengan Mulat. Belum puas sekali bersenggama, Sis kembali memancarkan benih kehidupan ke dalam ladang rahim Mulat. Waktu terus berjalan, sampai lahirnya putra-putra Sis. Dari rahim Mulat, lahirlah bayi laki-laki normal dan cahaya berkilauan. Dari rahim Delajah, lahirlah gumpalan darah yang berkilauan. Oleh Ngejajil, gumpalan darah itu disatukan dengan cahaya berkilauan dari rahim Mulat. Putra Mulat diberi nama Sayyid Anwas. Putra paduan Mulat dan Delajah diberi nama Sayyid Anwar. Di masa kecilnya, Sayyid Anwas yang dikaruniai wajah yang tampan itu diasuh oleh Nabi Adam. Sedang Sayyid Anwar yang berparas mempesona itu diasuh oleh Ngejajil. Sebagai putri yang terberkati, kedua putra Sis tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang berbeda antara keduanya adalah, jika Sayyid Anwas menyenangi ilmu agama, sedangkan Sayyid Anwar menyenangi laku tirakat dan bertapa. Sayyid Anwar yang telah menginjak usia dewasa bertanya ke Ngejajil, "Sebenarnya siapa ayahku, kek?"
Ngajajil pun menjawab, ketahuilah cucu kau masih keturunan Sis. Kemudian Ngajajil menghirup napas panjang sebelum menghembuskan kuat-kuat. Kalau kau ingin bertemu dengan ayahmu, maka carilah Sis, putra mantuku itu. Mendengar penuturan Ngajajil, Sayyid Anwar segera berpamitan mencari Sis. Setelah bertemu dengan Sis, awalnya Sis tidak mengakui Sayyid Anwar sebagai putranya. Tapi setelah mendapatkan terang batin dari Allah, Sis merangkul Sayyid Anwar. Rangkulan haru antara ayah dan putra. Seperti Sayyid Anwas. Sayyid Anwar kemudian hidup di bawah asuhan Adam. Oleh sang kakek, Sayyid Anwar mendapatkan pesan agar tidak meminum air kehidupan. Namun pesan itu dilanggarnya. Karenanya Sayyid Anwar diusir pergi oleh Adam. Dengan penuh rasa kecewa, Sayyid Anwar akhirnya pergi meninggalkan Adam untuk berkelana. Di tengah perjalanan, Sayyid Anwar bertemu dengan malaikat Harut dan Marut yang menyesatkannya menuju tepian Sungai Nil. Di tepian Sungai Nil tersebut, ia bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Kepada paman-pamannya, Sayyid Anwar belajar ilmu laduni yang dapat melihat masa depan dan juga berbagai ilmu lainnya. Sesudah mendapatkan cukup bekal ilmu, Sayyid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah Lemah Dewani yang terletak di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa. Di pulau kecil tersebut, Sayyid Anwar melakukan tapa brata yang cekat melihat matahari dari terbit sampai terbenam. Setelah 7 tahun bertapa, Sayyid Anwar dapat menundukkan bangsa jin. Mengetahui bahwa bangsa jin telah dikalahkan oleh Sayyid Anwar, Prabu Naradi yang merasa terancam kekuasaannya itu melabrak dan mengajak Sayyid Anwar untuk berduel. Dalam pertarungan itu, Prabu Naradi mengalami kekalahan. Sesudah turun tahta, Prabu Naradi mengangkat Sayyid Anwar sebagai Raja Jin dan menyerahkan putrinya sebagai permaisuri. Ketika telah menjadi raja, Sayyid Anwar memiliki gelar Prabu Nurasa. Prabu Nurasa yang telah tinggal abadi di tempat yang tinggi, Kahyangan, meminta izin pada Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Tuhan mengabulkan doa Nurasa untuk menjadi seorang murtad dari ajaran keturunan Adam. Ketika menjadi raja, Lemah Dewani diubah menjadi Tanah Jawi, Tanah Jawa. Dari Prabu Nurasa, lahirlah keturunan-keturunan yang akan menjadi raja di Tanah Jawa. Berikut ini garis keturunan dari Prabu Nurasa: Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Brahmani, Abhyasa, Pandu, Arjuna, Abimanyu, Parikesit, Udayana, Grandayana, Jayabaya, Jayamilaya, Jayamisena, Kusuma Wicitra, Citra Soma, Pancadria, Anglingdria, Swalacala, Sri Mahapunggung, Kambiawan, Gentayu, Lembu Ami Luhur, Panji, Kuda Lalaan, Banjaran Sari, Munding Sari, Munding Wangi, Pamekas, Jaka Sesruh, Prabu Anom Adaningkung, Hayam Muruk, Lambu Amisani, Bratanjung, Brawijaya, Bondan Kejawan, Getas Pendawa, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Nis, Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Sultan Agung. Sementara itu di tempat lain, Sayyid Anwar yang tumbuh dewasa dalam asuhan Adam melahirkan manusia-manusia yang dimulai dari Nabi Idris, Ibrahim, Musa, Isa sampai pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain melahirkan keturunan orang soleh, keturunan Sayyid Anwar juga menumbuhkan suku-suku bangsa yang besar, seperti Israel, Arab, Arya dan bangsa-bangsa besar lainnya. Sedangkan keturunan Sayyid Anwar, karena juga mendapatkan berkah Allah melalui doa Adam, juga banyak melahirkan bangsa-bangsa besar di masa-masa kerajaan Jawa. Cukup banyak raja-raja keturunan Sayyid Anwar yang menguasai bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.
Dalam perputaran peradaban, antara keturunan Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas telah banyak yang mengalami persilangan. Dari persilangan-persilangan inilah yang membuat kehidupan mereka tumpang tindih. Ada keturunan Sayyid Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran Sayyid Anwar yang sesat. Sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Sayyid Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Adam serta leluhur mereka Nabi Sis. Namun terlepas dari semua itu, baik keturunan Sayyid Anwas maupun keturunan Sayyid Anwar sama-sama memiliki darah superioritas, sehingga dengan izin Allah tidak sedikit dari mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa lainnya.